Inilah keadilan kebenaran ditegakkan. Aikilau kali ini membahas lelang eksekusi hak tanggungan rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah perjanjian kredit di bawah tangan yang dilakukan oleh bank. Kenapa tidak bisa dilakukan lelang? Yang perlu Anda ketahui bahwa untuk melakukan lelang harus ada namanya hak tanggungan yang ditandatangani antara nasabah oleh pihak bank dan dihadiri oleh pihak notaris. Dan hak tanggungan itu sudah didaftarkan ke BPN. Untuk masalah lelang, di sini ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400 tahun 2003 yang menyatakan barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan ke bank, walaupun ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah, karena barang jaminan dapat dijual melalui lelang. Tanpa lelang, jaminan tidak bisa diapa-apakan. Kan bisa melalui pengadilan. Itu beda lagi ceritanya. Kalau melalui pengadilan, pengikatan secara di bawah tangan itu akan lemah. Nasabah itu bisa bilang, itu bukan saya tanda tangan, saya dalam kondisi tekanan. Atau nasabah itu bisa bilang juga, saya tidak dibacakan kok, saya tiba-tiba disuruh datang, disuruh tanda tangan. Perjanjian kredit di bawah tangan, posisinya itu lemah di mata hukum. Sah atau tidak? Sah. Betul sah. Tapi untuk melakukan lelang, harus jaminan itu dipasang hak tanggungan. Dan sudah didaftarkan ke BPN. Kalau perjanjian kreditnya di bawah tangan, biasanya kalian disuruh menandatangani surat kuasa menjual dan mengalihkan hak atas jaminan. Itu sah atau tidak? Sah. Tapi tetap tidak bisa dilakukan apa-apa. Kan sudah jelas, kalau untuk lelang, wajib dipasang hak tanggungan. Hak tanggungan itu apa sih? Nah, kalian masih bingung juga hak tanggungan itu apa? Hak tanggungan itu hak eksekutorial bagi pihak bank, bagi kreditur atau bank. Apabila kalian macet, bank melalui hak tanggungan ini bisa melakukan lelang atas jaminan kalian. Tanpa adanya hak tanggungan ini, jaminan tidak bisa diapa-apakan. Bisa melalui pengadilan? Bisa, tapi prosesnya panjang. Selain prosesnya panjang dan pastinya sangat melelahkan, 99,9% bank tidak akan menempuh jalur ini. Karena ini kan butuh biaya. Kalau melakukan penuntutan ke pengadilan, yang pertama butuh biaya, yang kedua butuh waktu, yang ketiga ada nama baik. Yang paling bank jaga itu, yang pertama nama baik, yang kedua adalah biaya. Dua ini, apalah arti namanya 100 juta, 200 juta, 300 juta, kalau nama baiknya hancur, bisnis pasti tidak akan tumbuh. Nah, itu yang saya katakan, kalau perjanjian kredit di bawah tangan, itu tidak akan bisa diapa-apakan oleh bank. Jadi Anda tidak perlu khawatir juga. Untuk mengetahuinya itu bagaimana? Untuk mengetahuinya itu sederhana aja. Yang pertama, bisa tanda tangan kredit dihadiri notaris atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tanda tangan perjanjian kredit, itu pastinya hanya nasabah dan pihak bank. Apakah itu kepala cabangnya, ataukah itu levelnya supervisor, intinya tanpa dihadiri notaris. Clear kan? Jadi bagaimana dengan status surat kuasa menjual dan mengalihkan hak atas jaminan yang sudah kalian tanda tangani itu di atas materai? Saya bilang seperti tadi, sah, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri tahun 1982, yaitu pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perbuatan pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum. Itu dasarnya. Tidak mungkin kita bicara ini tanpa dasar. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi kalau ada namanya cabang dari pihak bank, jadi misalnya kalian sudah tahu, sewaktu kalian tanda tangan kredit itu tidak dihadiri notaris, tanpa ada campur tangan notaris, bank akan bilang, nanti jaminan ini akan kita lelang. Kita akan mengosongkan jaminan ini. Diamin aja udah. Itu tidak bisa dilakukan. Itu hanya bersifat intimidasi. Ada sedikit sentilan buat kalian, buat nasabah, supaya kalian membayar tunggakan yang ada. Itu aja. Permasalahannya,
kalian bayar atau tidak, kalian menunggak, itu kan kalian yang tahu permasalahannya seperti apa. Apakah kalian kondisi usahanya sedang menurun, ataukah ada permasalahan lain, kalian yang lebih tahu. Tapi saran saya di sini, hutang adalah hutang, wajib dilunasi. Jangan mentang-mentang kalian sudah tahu bahwa jaminan kalian tidak bisa dilakukan lelang, kalian tidak mau bayar. Jangan juga seperti itu. Ini adalah tanggung jawab kalian. Tetap diselesaikan. Tapi kalau kalian sedang tidak punya uang, mau diapakan lagi? Kalian fokus dulu cari uang. Bisnis kalian tumbuhkan dulu. Setelah bisnisnya sudah membaik, uangnya itu ada, kalian segera lunaskan. Apakah itu dengan mencicil, ataukah itu dengan lunas sekaligus, satu kali bayar, kan kalian yang bisa tahu. Jadi nasabah harus tahu juga, kalau bank datang ke rumah nasabah, melakukan kunjungan, melakukan penagihan, atau disuruh namanya debt collector, kalian kasih tahu aja, saya saat ini belum ada uang, saya belum bisa untuk membayar, kondisi usaha saya lagi menurun, saya minta lakukan cicil, tapi kemampuan saya belum ada. Katakanlah cicilannya itu hanya 500.000. Mungkin bagi Anda yang sudah punya uang lebih, 500.000 itu adalah angka yang kecil. Tapi bagaimana kalau dengan nasabah yang sedang tidak memiliki uang? 500.000 itu sangat besar. Jadi pihak bank tidak boleh juga berpikir 500.000 angka yang kecil. Kalian harus tahu juga kondisi nasabah itu seperti apa. Kalian kasih solusinya. Kalau kalian datang menagih dengan kekerasan, dengan ancaman, bukan nasabahnya itu akan membayar, malah nasabahnya itu akan dongko, nasabahnya itu akan merasa kecewa. Di saat nasabahnya itu lagi lancar, bank selalu akan menawarkan top up, memberikan produk-produk yang ada, memberikan fasilitasnya. Tapi di saat lagi macet, tidak ada namanya dispensasi sedikit pun. Di sini kan ada namanya hubungan timbal balik antara pihak bank dan pihak nasabah. Itu adalah partner bisnis. Sama-sama menguntungkan. Bank dapat profit dari hasil bunga kredit ini. Nasabah dapat untung dari hasil kredit dari bank ini untuk mengembangkan bisnisnya itu, untuk mengembangkan usahanya itu. Kalau masalahnya nasabah itu sedang tidak ada uang, kondisinya menurun, namanya bisnis kan tidak serta-merta harus nanjak terus, naik terus, lancar. Kadang lagi naik, kadang turun. Kalau kondisi lagi naik, pasti bank akan selalu nempel. Tapi kalau namanya sedang kondisi menurun, bank bukannya mendekat, malah menjauh. Mendekat, tapi untuk menagih. Nah, disinilah diminta kebijakan dari pihak bank, kebijakan dan rasa kemanusiaan dari pihak bank juga. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sedang mengalami permasalahan seperti ini, kalian tetap tenang aja. Kalian, walaupun dalam kondisi usahanya itu sedang menurun, kalian tetap melakukan pendekatan dengan pihak bank. Buat surat tertulis bahwa kondisi usaha saya saat ini sedang tidak baik, dan saya memohon pihak bank untuk dilakukan restruktur atau diperkecil cicilannya, dan bunga mohon diturunkan. Ajukan secara tertulis. Kalau bank tidak bisa memberikan itu, atau bank menyetujui tapi cicilannya itu tidak sesuai dengan kemampuan kalian, kalian bisa menolak. Intinya kalian juga harus memberitahukan ke pihak bank tentang kondisi kalian itu. Masalah jaminan kalian nggak usah pikirkan. Pengikatan di bawah tangan tidak akan pernah bisa dilakukan namanya lelang. Kalau bank mau melakukan penjualan jaminan atau tanah dan bangunan yang kalian agungkan ke bank itu tanpa persetujuan kalian, itu kalian jangan mau juga. Kalian jangan mau tanda tangan. Dan saya sarankan bagi teman-teman nasabah, jangan menandatangani apapun juga. Apakah namanya bentuknya surat pernyataan atau bentuknya janji bayar. Kalian dengan verbal aja, dengan ucapan aja. Nanti kalau ada uang, saya akan bayar. Jadi, penjualan sepihak oleh pihak bank itu tidak bisa dilakukan tanpa seizin nasabah. Tapi kalau namanya nasabah dan bank setuju dengan angka itu, ya bisa aja dilakukan. Tapi intinya dua-duanya setuju. Bank setuju, pihak nasabah juga setuju juga. Nilainya setuju, dan kalian juga merundingkan berapa yang kalian lunaskan. Misalnya kalian mau menjual, kedua belah pihak sepakat untuk menjual. Kalian tanyakan dulu, misalnya outstanding kalian, sisa pokok kalian itu berapa, misalnya 100 juta. Kalian menjualnya itu, jaminannya itu 200 juta. Dari 200 juta ini, 100 juta kan kalian membayar pihak bank. Tapi di sini kan ada namanya bunga dan denda. Nah, kalian negosiasilah sama pihak bank.
kalian bilang sama pihak bank, mohon bunga dan denda ini dihapuskan, dikarenakan 100 juta ini buat saya beli rumah lagi, untuk tempat tinggal, untuk usaha saya. Nanti sepakat dulu, kalau bank menyetujui menghapuskan bunga dan denda, ya kalian bayarkan, kalian jual. Itu kalau ada kata sepakat antara pihak bank dan pihak nasabah. Tapi kalau tidak ada yang sepakat, salah satu pihak tidak sepakat, dipaksakan, kalian jangan mau tanda tangan. Ingat yang tadi, jaminan tidak bisa dilakukan lelang. Jadi kalian jangan mau juga dibohongi sama pihak bank. Jaminan ini mau dilelang, jaminan ini akan kita sita. Itu bentuk intimidasi aja. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya harapkan dan saya berdoa semoga bisnis kalian bisa maju lagi dan kreditnya bisa lancar lagi. Dan jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like juga ya. Dan di share ke teman-teman atau sanak family yang membutuhkan informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.